mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2 itu. Di nomor 2 itu kotak nomor 2 idgham mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 223. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 223 kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami saudara langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kita kali ini masuk kepada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 223 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari wattaqullah sampai wabasyiril mu'minin. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Intinya itu yang arahnya itu ke sebelah kanan dari suatu huruf. Kalau kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud adalah huruf yang arahnya itu ke sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, yang pertama di sini wattaqullah. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan
huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca atau yang memiliki harokat. Nah, ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca atau harokat? Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini lafaz Allah. Nah, sebelah kanannya mana? Berarti ini. Nah, atau huruf di belakangnya ini lafaz Allah. Nah, di belakangnya mana yang memiliki tanda baca ini. Nah, jadi terserah mana yang lebih saudara mudah untuk diingat dan untuk dipahami. Sebelumnya kah atau di belakangnya kah, begitu. Yang terpenting saudara dapat memahaminya. Ini lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Jadi kalau ada lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan apanya? Tanda bacanya yang kita perhatikan. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allah tuh dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, ini lafaz Allah sebelumnya di sini yang kita temui tanda baca dhammah, tapi dia berlaku juga pada tanda baca fathah. Tanda baca fathah atau harokat fathah tuh bentuknya tuh seperti ini. Nah, lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi ini dibaca wattaqullah. Jangan dibaca wattaqullaha wa'lamu, jangan, tapi lafaz Allah kita tebalkan sehingga dibaca wattaqullah, begitu. Allah, janganlah. Nah, jangan dibaca wattaqullah, jangan, ditebalkan wattaqullah. Nah. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Dia letaknya tuh jejer seperti ini. Ini alif, ini lam. Nah, maka dinamakan alif lam. Dia letaknya jejer seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam yang letaknya jejer seperti ini, kita perhatikan setelah huruf lamnya itu huruf apa, atau di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan nih, di depan huruf lam ini huruf apa, atau setelah huruf lam ini huruf apa. Di sini setelahnya atau di depannya masih huruf lam lagi nih. Nah, jadi alif lam nih berjumpa nih dengan huruf lam. Kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa nih dengan huruf lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa disebut idgham syamsiyah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini kan di sini tidak ada tanda bacanya kan, tidak dibaca, dia langsung masuk. Langsung kita masukkan ke huruf yang di depannya ini, nah, yang memiliki tanda baca ini. Jadi lamnya ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam yang di depannya. Nah, maka dinamakan idgham syamsiyah. Nanti kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, ini alif lam syamsiyah, itu sama saja. Wattaqullaha wa'lamu. Nah, kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam. Di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini, tidak bentuknya. Tapi kalau ada huruf di atasnya ada tanda baca fathah, tapi bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka setiap huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Panjangnya kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2. Wattaqullaha wa'lamu. Nah, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wattaqullaha wa'lamu. Mu ini namanya adalah mad
jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Huruf sukun atau huruf mati itu sama saja. Ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Nah, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya nih. Huruf waw sukun nih di belakangnya kita perhatikan, atau huruf sebelumnya nih kita perhatikan. Yang kita perhatikan apanya? Tanda bacanya. Kalau ada waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun atau posisinya itu tepat di belakang waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu secara singkatnya huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang begitu. Kemudian ini mad tabi'inya, ini pada awalnya namanya mad tabi'i nih. Nah, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dalam beda kalimat. Nah, sudah beda kata dia, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata atau di lain kalimat. Nah, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Wa'lamu annakum. Boleh juga 5 harokat. Nah, mungkin saudara nanti ada yang bertanya-tanya, loh kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca nih, ada tanda bacanya nih atau harokatnya nih, maka alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Contohnya seperti ini, seperti ini. Tidak ada tanda bacanya nih. Nah, maka itu adalah huruf alif. Kalau alif ada tanda bacanya, itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian annakum, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini nih. Seperti angka 3 terbalik. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula nantinya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua huruf nun dan mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, ya kita perhatikan catatan kecil tuh. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Di sini yang kita temui nun bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasroh atau tanda baca dhammah, berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara bacanya itu ya digunnahkan. Digunnahkan tuh didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Annakum, nah, panjangnya 2 harokat. Annakum mulaku. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Nah, coba kita perhatikan di sini.
Di sini kan huruf mimnya bertasydid juga nih. Nah, bertasydid enggak dia nih? Tapi ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Nah, makanya tadi itu kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Pada hukum gunnah musyaddadah kami buat catatan kecil tadi itu kan, supaya saudara tidak keliru nantinya. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2 itu. Di nomor 2 itu, kotak nomor 2, idgham mimi. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian mim sukunnya itu berjumpa dengan huruf mim. Ini huruf mim sukun berjumpa nih dengan huruf mim atau huruf mim sukun, setelahnya atau di depannya itu huruf mim. Mim sukun berjumpa dengan huruf mim, maka itu hukumnya adalah idgham mimi. Maka didengungkan cara bacanya. Wa'lamu annakum mulaku. Jadi ditahan suaranya, kita panjangkan 2 harokat. Annakum mulaku, begitu. La dibaca panjang, la dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah tapi bentuknya berdiri seperti ini, maka huruf lamnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang 1 sampai 3 yang kami sampaikan tadi. Mulaku. Kemudian dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Huruf apapun itu. Nah, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita ngaji nih berjumpa mad arid lis sukun, kalau di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah kita baca 2 harokat juga panjangnya. Kalau di atas kita baca 4 harokat, sampai ke bawah kita baca 4 harokat juga panjangnya. Nah, ini mad arid lis sukun nih. Kalau di sini kita baca 2 harokat, nah, ini mad arid lis sukun juga nih. Maka di bawah ini pun harus kita baca 2 harokat juga begitu. Kalau di sini 4, di bawahnya juga harus 4. Jadi dia harus sama, harus konsisten begitu. Mulaku. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kan kita baca mulaku. Jangan dibaca mulakuhu. Jangan. Kenapa huruf H ini kok disukunkan atau dimatikan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran. Kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf H. Nah, tepat di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga dibaca mulaku begitu. Jangan mulakuhu, jangan. Tapi dibaca mulaku. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Ini huruf qaf, ini huruf lam. Bentuknya itu qaf dengan lam. Ini adalah waqaf, al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya lebih utamanya
kita berhenti dulu, berwakaf dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Kemudian wabasyiril mu'minin. Huruf ro yang memiliki tanda baca kasroh nih, baris satu ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ro yang memiliki harokat kasroh, maka huruf ro dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas. Jadi ro-nya itu kita tipiskan. Wabasyiril syiril. Nah, kita tipiskan. Mu'minin. Nah, kemudian di sini alif lam berjumpa dengan huruf mim. Nah, tadi sudah kami katakan di awal, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jejer. Maka kita perhatikan setelah huruf lam atau di depan huruf lam itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam, di depannya sini huruf mim. Nah, lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, kenapa disebut izhar qamariyah? Karena huruf lamnya ini dia dibaca jelas, terbaca dengan jelas. Wabasyiril mu'minin. Ril mu'minin. Huruf lamnya dibaca dia. Kalau syamsiyah tadi huruf lamnya tidak dibaca kan? Nah, kalau qamariyah huruf lamnya dibaca. Wabasyiril mu'minin. Kemudian nin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun juga. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih. Baris satu ke bawah nih namanya tanda baca kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, nah sambil tengok-tengok, kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang, begitu. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan atau dengan huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu apa? Sudah detail kami jelaskan tadi di atas. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Kita baca minin. Jangan dibaca minina. Jangan. Huruf nun ini kita sukunkan, kita matikan. Kenapa kok disukunkan atau dimatikan? Sama penjelasannya dengan yang di atas tadi. Kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Kita matikan huruf nunnya sehingga dibaca minin, begitu. Oh ya, bagi saudara yang masih kebingungan atau masih sering salah dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid maupun huruf hijaiyah yang sukun, maka silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buat cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun, cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Sudah kami buat video-videonya. Setelah saudara menonton video-video tersebut, insya Allah langsung mahir membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga langsung mahir membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Nah, begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin.
Sadaqallahul azim. Cukup sekian belajar tajwid kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia, supaya tidak buang-buang waktu dengan apa yang telah kita pelajari, supaya tidak lupa, maka konsistenlah, istiqomahlah dalam membaca Al-Quran. Sempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan kemudian membacanya. Walaupun cuma satu ayat yang kita baca, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Apalagi sekarang di HP kita sudah ada Al-Qurannya, dimanapun dan kapanpun kita bisa membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.